Salam sejahtera semuanya, salam. Selamat tahun baru bagi kita semuanya. Tahun yang baru adalah tahun kesempatan bagi kita untuk melakukan yang baru, terobosan yang baru, cinta kasih Tuhan yang baru. Mari sebelum kita merenungkan beberapa ayat firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Mari tundukkan kepala dan kita satu dalam doa. Bapa dalam sorga, dalam Kristus Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih kesempatan yang indah di hari siang ini. Kami boleh bertemu satu dengan lain di dalam doa. Kami bersyukur karena kami sudah ada di tahun yang baru. Kami percaya di tahun yang baru ini, perkara-perkara yang baru secara rohani Tuhan sudah sediakan bagi kami. Mampukan kami untuk menikmati dan melewati tahun baru ini. Sebagai daripada firman Tuhan, kami rindu mendengarkannya. Urapi kami semuanya, dan urapi juga hamba-Mu. Lenturkan mulut bibirnya untuk berkata-kata, sehingga firman-Mu menjadi firman iman bagi kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita semuanya, salam. Selamat tahun baru, tahun 2022. Tema firman Tuhan yang saya mau bagikan kepada kita pada kesempatan sore hari ini berbicara mengenai evaluasi perjalanan kehidupan. Evaluasi perjalanan kehidupan. 2 Timotius pasal 4 ayat 7, firman Tuhan berkata demikian. Saya baca dari studio di tempat ini, dan dimanapun saudara berada, coba dengarkan. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Inilah surah Rasul Paulus yang ditunjukkan kepada Timotius. Rasul Paulus mengevaluasi kehidupannya ketika ia tahu bahwa akhir hidupnya sudah dekat. Ada 3 hal yang Rasul Paulus evaluasi dalam kehidupannya. Yang pertama, perjalanan hidupnya yang digambarkan seperti sebuah pertandingan. Kemudian, hasil akhir kehidupan. Dan yang ketiga, yang dievaluasi Rasul Paulus adalah kondisi imannya. Saudaraku kasih dalam Kristus Tuhan, tentang garis akhir kehidupan dapat terjadi meliputi level kehidupan 1 hari, akhir kehidupan 1 minggu, akhir kehidupan 1 bulan, akhir kehidupan 1 tahun, seperti yang kita alami barusan, dan akhir kehidupan di dunia ini yang akan dialami semua orang. Hasil akhir kehidupan dalam penilaian Tuhan hanya ada 2, yaitu baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Itu yang tercatat di dalam Matius 25 ayat 21. Atau aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Itu tercatat di Matius pasal 7 ayat 23. Kedua penilaian ini, mana yang Tuhan berikan bergantung dari hasil pertandingan iman kita sebagai orang percaya sepanjang hidup ini. Nah, saudaraku kasih dalam Kristus Tuhan, kita akan melihat evaluasi perjalanan kehidupan yang digambarkan oleh Rasul Paulus. Di 1 Timotius pasal 9 ayat 26, firman Tuhan berkata begini, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Kehidupan orang percaya itu digambarkan dalam 2 pertandingan yang berbeda, yaitu pertandingan lari dan pertandingan tinju. Karena firman Tuhan katakan tadi, sebab aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju sembarangan memukul saja. Ya, baik, kita akan renungkan bersama-sama. Kita akan melihat lomba lari. Tentunya lomba lari ini karena menggambarkan kehidupan, ini lomba lari maraton, bukan lomba lari jangka pendek atau jangka menengah.
tetapi lomba lari jangka panjang membutuhkan stamina yang kuat, kecepatan, dan mengikuti aturan yang berlaku. Tentunya aturan yang berlaku adalah firman Tuhan. Nasihat penting dari Rasul Paulus tentang bagaimana kita harus berlari. Kita melihat di 1 Korintus pasal 9 ayat 24. Firman Tuhan berkata begini. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu dapat memperolehnya. Dalam sebuah lomba lari dikatakan hanya satu orang saja yang dinyatakan sebagai pemenang. Nah, saudara kekasih dalam Kristus, yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah bagaimana supaya kita keluar sebagai pemenang. Nah, ada nasihat yang menarik dari Rasul Paulus. Dari apa yang kita baca, dikatakan ada syarat supaya kita menjadi pemenang, yaitu harus lari begitu rupa. Harus lari begitu rupa. Apakah artinya harus lari begitu rupa? Ada dua hal yang dapat diketahui sebagai jawabannya. 1 Korintus pasal 9 25 ayat 25 bagian A dikatakan, tiap-tiap orang yang mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Jadi yang pertama, arti daripada lari begitu rupa adalah menguasai diri. Nah, saudaraku kasih dalam Kristus Tuhan, pada level penguasaan diri inilah banyak sekali orang percaya yang menjadi jatuh atau gugur imannya. Kita ambil contoh misalnya Raja Saul. Raja Saul dimulai dengan kerendahan hati ketika dia diurapi menjadi raja. Tetapi setelah menjadi raja, ia tidak mampu menguasai dirinya, sehingga ia menjadi sombong, haus kekuasaan, dan pada akhirnya berbalik tidak taat kepada Tuhan. Saya mau tanya kepada saudara, siapa mertua yang berusaha membunuh mantunya? Adakah saudara mendengar? Siapa mertua yang berusaha membunuh mantunya? Saya berharap semua pendengar tidak ada mertua yang berusaha membunuh mantunya. Tetapi saudara tahu, itu adalah Raja Saul berusaha membunuh mantunya yang namanya Daud. Padahal Daud itu adalah seorang pahlawan yang selalu memenangkan pertandingan, memenangkan pertempuran, memenangkan peperangan. Yang kedua selain daripada Raja Saul adalah Yudas Iskariot. Yudas Iskariot adalah dipilih Tuhan sendiri menjadi salah satu muridnya dan menjadi rasul Tuhan, tetapi kemudian mengkhianati Yesus karena tidak mampu menguasai dirinya dari ketamakan akan uang. Dia menjual, mengkhianati gurunya demi uang. Kita harus dapat menguasai diri dari segala keinginan daging ini yang mencoba merintangi perlombaan iman kita, sehingga kita tidak gugur di tengah jalan seperti Raja Saul dan Yudas Iskariot. Itulah level yang pertama, adalah penguasaan diri. Penguasaan diri. Yang kedua adalah dikatakan lari tanpa tujuan. 1 Korintus pasal 9 ayat 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Hal kedua daripada pengertian larilah begitu rupa adalah jangan lari tanpa tujuan. Saudara bisa bayangkan kalau saudara mengikuti lomba lari tetapi saudara tidak tahu tujuannya perlombaan itu. Saudara tidak tahu di mana ada finishnya, di mana berhentinya, di mana stopnya perlombaan itu. Saudara hanya tahu berlari saja. Jangan menjadi orang Kristen tanpa tujuan. Demikian juga di dalam hal pelayanan.
Sekuat dan sekencang apapun seseorang dalam berlari, jika tanpa tujuan itu akan menjadi sia-sia belaka. Hanya buang waktu, buang tenaga. Larilah demikian supaya dengan tujuan yang pasti dan dalam penguasaan diri yang kuat. Karena tujuan pelayanan yang mulanya benar dapat buyar ketika penguasaan diri tidak lagi dapat dikendalikan, seperti Raja Saul dan Yudas Iskariot yang gagal. Hasil dari pengiringan dan pelayanan tanpa tujuan adalah mengakhiri pertandingan dengan tidak baik. Perlu kita mengintrospeksi diri. Sudah benarkah tujuan pengiringan dan pelayanan kita di tahun 2021 yang barusan lalu? Saudara sendiri yang bisa menjawabnya. Nah, kemudian kita akan melihat bagaimana lomba bertinju atau petinju. Ini digambarkan gambar kedua daripada Rasul Paulus tentang perlombaan iman orang percaya. Bertinju membutuhkan stamina tentunya. Stamina yang kuat, tenaga yang kuat, dan perlu strategi dan siap menghadapi benturan. Jika di lomba lari tidak ada benturan, tidak ada pukulan. Bertinju harus alami benturan dan pukulan. Mari kita melihat firman Tuhan dikatakan 1 Korintus pasal 9 ayat 26 bagian B. Aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Seorang yang pengiringannya dan pelayanannya tanpa tujuan, maka pelayanannya pun asal-asalan, seperti seorang petinju yang sembarangan saja memukul serampangan atau meninju angin. Nah, itu adalah seseorang yang pengiringannya dan pelayanannya tanpa tujuan. Saudaraku, perlu tujuan jelas di dalam pelayanan. Pengiringan kita kepada Tuhan perlu tujuan yang jelas. Harus kita mengerti tujuannya. Hal ini banyak dialami oleh orang yang mengaku percaya kepada Tuhan. Ibadahnya timbul tenggelam, melayani juga pilih-pilih, kena teguran firman Tuhan menjadi marah, tersinggung, bahkan pindah gereja di tempat yang lain. Padahal di gereja di mana dia bergabung pun hal yang sama pasti juga alami. Nah, sebagai pengikut Tuhan yang sejati, jangan melayani Tuhan asal-asalan tanpa tujuan dan sasaran yang benar. Kita perlu introspeksi diri, apakah arah tinju kita sudah pada sasaran yang tepat? Apakah selama ini perkataan kita yang kita lontarkan dan membentur orang menjadi berkat, atau sebaliknya benturan omongan kita malah menyakitkan orang lain dan membuat mereka menjadi mundur dari Tuhan? Rasul Paulus kembali memberi nasihat kepada kita di ayatnya ke-27 pasal yang sama di 1 Korintus pasal 9 ayat 27 berkata, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Melatih tubuh artinya mendisiplinkan diri untuk dapat menguasai diri dalam segala hal. Berbicara tentang disiplin, kita dapat evaluasi diri. Bagaimana dengan disiplin doa kita, disiplin ibadah kita, disiplin membaca, mendengar, merenungkan firman Tuhan. Orang yang membutuhkan Tuhan pasti bersekutu dengan Tuhan. Maka disiplin doa kita harus lulus. Disiplin ibadah kita harus lulus. Disiplin merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, itu kita harus lulus. Tanpa memiliki disiplin yang benar, maka iman kita akan mudah dilemahkan dan dikalahkan. Saudara kasih dalam Kristus Tuhan,
kita perlu mengevaluasi iman. Dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 7. 2 Timotius pasal 4 ayat ke-7 dikatakan begini. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Ada 2 hal yang menarik di dalam memelihara iman. Yang pertama, menjaga kemurnian iman. Menjaga dari mana? Dari pengajaran sesat, kepercayaan lain, atau kepercayaan duniawi meliputi dongeng nenek-nenek tua, tradisi yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Perlu kita menjauhi hal itu semua karena akan merusak kemurnian iman kita. Saudara kasih dalam Kristus Tuhan, jemaat yang seperti ini hanya mengetahui separuh kebenaran, tidak utuh. Dan iman seperti ini bukan iman yang murni karena hanya tahu separuh kebenaran firman Tuhan. Tidak heran ketika mereka mengalami penderitaan dan aniaya karena Kristus, mereka menjadi kecewa dan meninggalkan Tuhan. Yang kedua, daripada menjaga kemurnian iman dari hal-hal dongeng tradisi yang tidak sesuai dengan firman Tuhan adalah mempertahankannya, menjaga kemurniannya, itu yang pertama. Kemudian mempertahankan iman. Iman itu perlu dipertahankan. Secara umum kita dapat mempertahankan iman kita dari 2 hal, yaitu mempertahankan iman dari pencobaan dan mempertahankan iman dari aniaya. Kita akan melihat yang pertama, mempertahankan iman dari pencobaan. 2 Timotius pasal 3 ayat 1. Dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Situasi mendekati akhir zaman itu bukan semakin baik, tetapi semakin memburuk. Masa yang sukar akan ditandai dengan bertambahnya kejahatan dan turunnya standar moral dalam dunia. Kekerasan dan pembunuhan hampir menjadi warna setiap hari. Dan hal-hal yang tabu, misalnya dosa-dosa seksual, sudah terang-terangan dipertontonkan dan difilmkan, seakan-akan mengajar kepada banyak orang. Kemudian mempertahankan iman terhadap apa? Terhadap aniaya. Menghadapi aniaya, Tuhan tidak pernah menyembunyikan hal ini. Justru Tuhan memberitahukannya kepada kita. Kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Apa kata Tuhan dalam hal menghadapi masalah ini? Firman Tuhan berkata begini, Matius 10 ayat 28, dikatakan supaya kita jangan takut kepada mereka yang hanya dapat membunuh tubuh, tetapi tidak dapat membinasakan jiwa kita. Kita harus lebih takut kepada Allah yang dapat membunuh baik tubuh maupun jiwa kita. Termasuk sikap kita saat menghadapi ketakutan atau menghadapi pandemi. Kita tidak perlu takut karena tidak bisa membunuh jiwa kita. Kita hanya lebih takut kepada Tuhan yang sanggup membunuh tubuh dan juga membinasakan jiwa kita. Apapun yang akan terjadi di garis akhir hidup kita, biarlah Tuhan mendapati kita bahwa iman kita tetap terpelihara. Saudaraku kasih dalam Kristus Tuhan, di tahun 2021 yang sudah lewat, biarlah sebagai evaluasi bagi kita. Sekarang kita udah ada di awal tahun 2022. Itu artinya ada kesempatan bagi kita untuk menjadi lebih baik. Allah selalu menyertai perjalanan hidup kita sampai pada garis akhir. Yohanes 16:14 ayat 6 berkata begini,
Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Artinya Tuhan kirim Roh Kudus ke dalam hati kita untuk menyertai kita selama-lamanya, memberi kekuatan dan kemampuan untuk bertahan sampai garis akhir hidup kita, dan kita keluar sebagai pemenang. Mari saudaraku kasih dalam Kristus Tuhan, kita memasuki terus tahun yang baru ini dengan mata iman hanya tertuju kepada Tuhan Yesus. Artinya pengharapan, sumber pertolongan kita, perlindungan kita hanya kita temukan dan kita dapatkan di dalam Yesus sebagai jaminan keselamatan kita. Selamat mempertahankan iman dan selamat berjalan terus bersama dengan Tuhan Yesus di tahun 2022. Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom. Baik saudaraku yang kasih dalam Kristus Tuhan, firman Tuhan sudah disampaikan, dan mari kita bersama-sama mengucap syukur di dalam doa. Bapa dalam sorga, dalam Kristus Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih. Firman-Mu sudah disampaikan menjadi firman iman bagi kami. Kami bersyukur lewat firman-Mu, Engkau mengajar kami bahwa hidup ini bagaikan perlombaan lari dan perlombaan bertinju. Biarlah kami tetap setia kepada Tuhan sampai kepada akhirnya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mempercayakan hidup kami dalam tangan-Mu. Khususnya di awal tahun 2022 ini. Engkaulah gembala agung bagi kami. Biarlah Engkau sendiri yang berkuasa, berdaulat, memerintah hidup kami. Hamba-Mu berdoa dimanapun pendengar berada pada saat ini. Apapun keadaan mereka, biarlah Engkau sendiri yang melawat dan memberkati hidup mereka. Berkati mereka, sembuhkan mereka yang sakit, bangkitkan mereka yang lemah. Dan biarlah Engkau berkati mereka yang berkekurangan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam sejahtera bagi kawan-kawan yang lain. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. The radio station.